Lemparan Arhan lagi-lagi jadi buah bibir mancanegara. Pratama Arhan tampil mengejutkan di Bangkok United, netizen tak bisa diam melihat aksinya. Video ini mengungkapkan bagaimana Pratama Arhan, bek muda timnas Indonesia, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di Bangkok United. Dengan skill dan strategi yang memukau, Arhan berhasil mencuri perhatian penggemar sepak bola Indonesia maupun dunia. Tak hanya itu, netizen pun tak segan memberikan pujian atas performanya yang makin mengkilap. Apakah Arhan siap untuk menjadi bintang besar di kancah sepak bola internasional? Temukan lebih lanjut dalam video ini. Dari Erling Haaland hingga Harry Kane sudah pernah dihadapi, Kevin Dix sudah siap menjinakkan penyerang Bundesliga terbaik. Setelah berhadapan dengan dua penyerang tajam seperti Erling Haaland dan Harry Kane, Kevin Dix semakin yakin untuk menaklukkan striker-striker top di Bundesliga. Video ini menyajikan bagaimana Dix mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan terbesar dalam kariernya. Apa yang membuat Dix optimis meski menghadapi nama-nama besar? Temukan jawabannya dalam video penuh wawasan ini. Perubahan besar Ramadan Sananta setelah dihukum, Ong Kim Sue sarankan Patrick Kluivert bawa Sananta untuk bergabung dengan timnas. Video ini mengulas transformasi yang terjadi pada Ramadan Sananta setelah dia mendapatkan hukuman yang kontroversial. Ong Kim Sue percaya bahwa hukuman tersebut membuat Sananta tampil lebih baik dan siap untuk bersaing di level internasional. Selain itu, pelatih ini juga merekomendasikan ke Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang membuat Sananta menjadi pilihan yang tepat? Lihat selengkapnya untuk mengetahui lebih lanjut. Erick Thohir sebut kehebatan timnas Indonesia di masa depan, media Vietnam kebakaran jenggot. Pernyataan tegas Erick Thohir tentang masa depan timnas Indonesia membuat gelombang reaksi di media Vietnam. Apa yang membuat omongan Thohir begitu kontroversial dan memicu kegaduhan? Video ini membahas secara rinci apa yang disampaikan oleh Erick Thohir dan bagaimana media Vietnam meresponsnya dengan heboh. Temukan semua detailnya dalam video ini. Pemain bermental baja seperti Pratama Arhan minim kesempatan di Jepang dan Korea. Publik Thailand bingung dan tak habis pikir. Publik Thailand tidak bisa memahami mengapa Pratama Arhan yang terkenal dengan mental baja dan kemampuannya yang luar biasa justru mendapatkan kesempatan bermain yang terbatas di Jepang dan Korea. Apa yang sebenarnya terjadi di balik minimnya kesempatan tersebut? Video ini mengungkapkan pandangan publik Thailand dan mengajak penonton untuk melihat lebih dalam mengenai karier Arhan di kedua negara ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Lemparan Arhan lagi-lagi jadi buah bibir mancanegara. Pratama Arhan tampil mengejutkan di Bangkok United, netizen tak bisa diam melihat aksinya. Video ini mengungkapkan bagaimana Pratama Arhan, bek muda timnas Indonesia, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di Bangkok United. Dengan skill dan strategi yang memukau, Arhan berhasil mencuri perhatian penggemar sepak bola Indonesia maupun dunia. Tak hanya itu, netizen pun tak segan memberikan pujian atas performanya yang makin mengkilap. Apakah Arhan siap untuk menjadi bintang besar di kancah sepak bola internasional? Temukan lebih lanjut dalam video ini. Netizen Indonesia langsung menyerbu media sosial Bangkok United saat mereka mengunggah jurus andalan bek timnas Indonesia Pratama Arhan. Pratama Arhan kembali tampil bersama Bangkok United dalam laga lanjutan Liga Thailand.
Dalam laga Bangkok United versus Rayong FC yang berlangsung di Stadion Thammasat, Bangkok, Jumat itu berakhir dengan skor imbang 2-2. Bangkok United memang meraih hasil imbang dalam laga kandang ini. Pasalnya, salah satu gol yang dicetak oleh Bangkok United tercipta melalui skema lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Bangkok United pun mengunggah foto jurus andalan Pratama Arhan tersebut. Dalam laga ini sebenarnya tim tamu memimpin lebih dulu 2-0. Namun Bangkok United mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-34. Tim asal Thailand itu sukses memperkecil kedudukan setelah gol yang dicetak mantan pemain Persebaya yakni Mahmoud Id. Ia sukses mencetak gol setelah memanfaatkan lemparan ke dalam jarak jauh dari bek timnas Indonesia Pratama Arhan. Lemparan Arhan itu tepat terarah ke kotak penalti dan Mahmoud Id pun langsung menendang keras ke arah gawang. Tendangan tersebut tak mampu dihalau dan Pratama Arhan menjadi bintang dalam laga ini. Pasalnya, lemparannya membuat Bangkok United mengejar ketertinggalan dan akhirnya sukses menyamakan kedudukan. Gol penyama kedudukan sukses dicetak kembali oleh mantan pemain Persebaya Surabaya Mahmoud Id. Setelah hasil itu, Bangkok United memang langsung mengunggah foto Pratama Arhan. Tentu saja unggahan ini langsung mendapat perhatian dari pecinta sepak bola tanah air. Tak sedikit yang memuji penampilan Pratama Arhan. Ada juga yang meminta admin Bangkok United untuk bisa mengunggah video lemparan andalan Pratama Arhan tersebut. Ada videonya tidak min, tulis per hits. Arhan mentalnya benar-benar jos, kontrol passingnya sudah terkoordinir dengan baik di balik long throw in-nya, yang keren sih. Salut sama ini pemain dari yang kurang menit bermainnya di sebelum-sebelumnya, tapi gak ada penurunan bermainnya, tetap stabil, tulis Rangga. Mantap ho dalam kurung Arho panggilan Arhan, semoga selalu konsisten, tulis Kevin. Ini orang sebenarnya bagus, passing bagus, ada kelebihan lemparan jauh lagi, tulis Aldi. Mantap Arhan, ayo bangkit lagi. Sebenarnya kamu itu ada potensi, tulis Berin. Lemparan maut memakan korban lagi. Menyala Arhan, tulis Rizka. Alhamdulillah Arhan Asnawi DLL. Semoga selalu jadi starter, passing Arhan semakin bagus, tulis Aldi 07. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Dari Erling Haaland hingga Harry Kane sudah pernah dihadapi, Kevin Dix sudah siap menjinakkan penyerang Bundesliga terbaik. Setelah berhadapan dengan dua penyerang tajam seperti Erling Haaland dan Harry Kane, Kevin Dix semakin yakin untuk menaklukkan striker-striker top di Bundesliga. Video ini menyajikan bagaimana Dix mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan terbesar dalam kariernya. Apa yang membuat Dix optimis meski menghadapi nama-nama besar? Temukan jawabannya dalam video penuh wawasan ini. Bek timnas Indonesia Kevin Dix mengaku sudah tak sabar untuk menghadapi para penyerang top di Bundesliga Jerman. Ini jadi musim terakhir pemain 29 tahun di Liga Denmark. Usai menyelesaikan musim 2024/2025, Kevin Dix bakal hijrah ke Bundesliga Jerman. Borussia Mönchengladbach jadi pelabuhan pemilik satu caps timnas Indonesia tersebut. Kevin Dix sudah ditunggu oleh para penyerang top Eropa yang berkumpul di Bundesliga. Ada nama-nama kondang di Liga Jerman seperti Harry Kane dalam kurung Bayern Munchen, Patrick Schick dalam kurung
Bayer Leverkusen Victor Boniface dalam kurung Bayer Leverkusen, Benjamin Sesko dalam kurung RB Leipzig, hingga Serhou Guirassy dalam kurung Borussia Dortmund. Harry Kane adalah penyerang andalan dan kapten utama di timnas Inggris saat ini. Kevin Dix mengaku tidak punya banyak persiapan khusus. Pasalnya, pemain 29 tahun tersebut pernah menghadapi banyak penyerang top Eropa saat main di kompetisi antar klub level benua. Salah satu nama besar yang pernah dihadapi Kevin Dix adalah penyerang utama Manchester City, Erling Haaland di Liga Champions Eropa 2022/2023. Selain itu ada nama ex penyerang Liverpool dan Bayern Munchen, Sadio Mane, yang pernah berduel langsung dengan Kevin Dix. Sama seperti sebelumnya, bukannya sombong, ujar Kevin Dix. Tapi saya pernah bermain melawan mereka sebelumnya. Tentu saja itu membawa Anda seperti menghadapi Haaland dan Kane. Tapi saya tidak tahu saya sudah menghadapi nama besar mana lagi ya. Tetapi setiap pekannya nanti, mungkin saya tidak akan mengganti persiapan saya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up. Perubahan besar Ramadan Sananta setelah dihukum, Ong Kim Sue sarankan Patrick Kluivert bawa Sananta untuk bergabung dengan timnas. Video ini mengulas transformasi yang terjadi pada Ramadan Sananta setelah dia mendapatkan hukuman yang kontroversial. Ong Kim Sue percaya bahwa hukuman tersebut membuat Sananta tampil lebih baik dan siap untuk bersaing di level internasional. Selain itu, pelatih ini juga merekomendasikan ke Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang membuat Sananta menjadi pilihan yang tepat? Lihat selengkapnya untuk mengetahui lebih lanjut. Ramadan Sananta menunjukkan tajinya menjadi pencetak gol kemenangan Persis Solo saat mengalahkan Persebaya Surabaya 2-1 di Stadion Manahan pada Jumat. Ramadan Sananta menjadi aktor kemenangan Persis Solo saat mengalahkan Persebaya Surabaya 2-1 di Stadion Manahan Jumat malam. Striker setinggi 182 cm itu mencetak gol kemenangan Persis pada menit ketiga. Dari luar kotak penalti, Sananta melepas sepakan kaki kanan yang menembus gawang Hernando Ari. Performa Ramadan Sananta memang sedang menanjak terutama di putaran kedua ini. Sananta kini telah mengemas total 4 gol di Liga 1, 3 diantaranya dalam 4 laga terakhir. Pelatih Persis Solo Ong Kim Sue menyatakan perubahan performa Sananta terjadi setelah dirinya mendapat hukuman kartu merah saat lawan PSBS Biak pada Desember 2024 lalu. Saat itu Sananta harus mendapat hukuman larangan bertanding dalam 3 laga. Pelatih asal Malaysia itu pun yakin Sananta bisa masuk ke timnas Indonesia lagi di bawah asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert. Kalau kita lihat dalam 4 pertandingan terakhir, mulai dari lawan PSIS, Persija, Madura atau selepas dia terkena suspensi, prestasi Sananta kian membaik, kata Ong Kim Sue dalam konferensi pers pasca laga. Saya percaya Sananta mempunyai kelebihan. Dia pemain tempatan dalam kurung lokal dan harus dipikirkan mendapat kesempatan dipanggil ke timnas Indonesia.
Erick Thohir sebut kehebatan timnas Indonesia di masa depan, media Vietnam kebakaran jenggot. Pernyataan tegas Erick Thohir tentang masa depan timnas Indonesia membuat gelombang reaksi di media Vietnam. Apa yang membuat omongan Thohir begitu kontroversial dan memicu kegaduhan? Video ini membahas secara rinci apa yang disampaikan oleh Erick Thohir dan bagaimana media Vietnam meresponsnya dengan heboh. Temukan semua detailnya dalam video ini. Siapa sangka omongan jujur Erick Thohir soal timnas Indonesia sampai membuat media Vietnam kebakaran jenggot. Timnas Indonesia memang dianggap sebagai rival utama di kawasan Asia Tenggara oleh Vietnam. Tak heran jika sedikit saja perkembangan timnas Indonesia langsung ditanggapi serius oleh media-media di Vietnam sana. Terbaru, langkah Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia dianggap sebagai sebuah ancaman bagi tim-tim di kawasan Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Vietnam. Dalam salah beritanya, media Vietnam menganggap ambisi besar Erick Thohir dan PSSI akan membuat timnas Indonesia melampaui tim-tim di Asia Tenggara. Sepak bola Indonesia pasang ambisi besar, bisa melampaui Vietnam dan Thailand. Tulis media Vietnam. Soha, Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir mengungkapkan target yang sangat besar yang ingin dicapai oleh sepak bola tanah air. Lanjutnya, Erick Thohir menyatakan bahwa timnas Indonesia punya cita-cita yang sangat besar saat ini, mulai dari masuk Piala Dunia dan menempati peringkat 50 besar dunia. Bapak Erick Thohir menegaskan bahwa sepak bola Indonesia mempunyai cita-cita yang sangat besar. Di antaranya masuk 50 besar dunia pada tahun 2045 dan rutin mengikuti Piala Dunia. Tulis media Vietnam. Soha, media Vietnam menyoroti perkembangan timnas Indonesia saat ini yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berlaga di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, tulis media Vietnam Soha. Timnas Indonesia berada di peringkat 127 dunia. Sepanjang sejarah pemeringkatan FIFA, pencapaian terbaik timnas Indonesia adalah peringkat ke-85 pada 21 Oktober 1998. Lanjutnya, media Vietnam khawatir timnas Indonesia akan terus meningkat kualitasnya karena ambisi besar tersebut. Melalui pernyataan Bapak Erick Thohir, terlihat bahwa sepak bola Indonesia mempunyai ambisi yang sangat besar, tulis media Vietnam Soha. Jika berhasil mencapai ambisi tersebut, maka timnas Indonesia akan jauh melampaui tim kuat Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Apabila tujuan itu terwujud, maka persepak bolaan Indonesia dapat melampaui rival-rival regional seperti Vietnam dan Thailand dalam hal level, serta menjadi negara persepak bolaan maju yang berdaya saing tinggi di tingkat benua. Tulis media Vietnam. Soha. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Pemain bermental baja seperti Pratama Arhan minim kesempatan di Jepang dan Korea. Publik Thailand bingung dan tak habis pikir. Publik Thailand tidak bisa memahami mengapa Pratama Arhan yang terkenal dengan mental baja dan kemampuannya yang luar biasa justru mendapatkan kesempatan bermain yang terbatas di Jepang dan Korea. Apa yang sebenarnya terjadi di balik minimnya kesempatan tersebut? Video ini mengungkapkan pandangan publik Thailand dan mengajak penonton untuk melihat lebih dalam mengenai karier Arhan di kedua negara ini. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, kini mencuri perhatian di Liga Thailand setelah tampil impresif bersama True Bangkok United.
Setelah minim menit bermain di Tokyo Verdy dan Suwon FC, Arhan kini membuktikan kualitasnya di kompetisi Thailand. Pada 12 Januari 2025, Arhan menjalani debutnya saat Bangkok United menghadapi Buriram United di Leo Stadium. Masuk di menit ke-80, ia langsung memberikan dampak besar. Lemparan ke dalam khasnya menciptakan peluang yang dimanfaatkan Nitipong Selanon untuk mencetak gol kemenangan 3-2. Penampilan perdana Pratama Arhan langsung menuai pujian dari fans Bangkok United baik di stadion maupun media sosial. Banyak yang memuji kecerdasannya dalam bermain dan kontribusinya yang signifikan meski bermain dalam waktu singkat. Saya menunggu untuk melihat Arhan memainkan game penuhnya. Sepertinya dia bugar mengoper bola dengan berkelas, tulis salah satu fans Thailand yang mengomentari soal debut perdana Arhan di kanal YouTube Trueid. Menariknya, sejumlah warganet Thailand mengaku heran dengan minimnya waktu bermain yang didapatkan Arhan selama membela klub Jepang dalam kurung Tokyo Verdy dan Korea Selatan dalam kurung Suwon FC. Saya bingung kenapa di tim Jepang dan Korea dalam kurung Pratama Arhan tidak boleh bermain. Pergi ke sana sepanjang tahun dan hanya bermain selama 4 menit, tulis seorang fans Thailand yang keheranan dikutip dari unggahan YouTube tersebut. Sungguh luar biasa pemain ini dalam kurung Pratama Arhan timpal warganet Thailand lainnya. Setelah debutnya yang memukau, Arhan kembali dipercaya menjadi starter dalam laga melawan Lamphun Warrior pada 25 Januari 2025. Dalam pertandingan tersebut, Bangkok United meraih kemenangan 1-0. Arhan yang bermain sebagai bek kiri dalam formasi 4-3-3 tampil solid sebelum ditarik keluar pada menit ke-68. Kemampuan lemparan ke dalamnya kembali menjadi sorotan dan mendapat banyak pujian dari fans Thailand. Puncak pencapaiannya terjadi ketika Arhan meraih gelar pemain muda terbaik Liga Thailand 2024/2025 untuk pekan ke-20. Prestasi ini merupakan pencapaian signifikan bagi pemain berusia 23 tahun tersebut setelah berjuang selama 2 tahun terakhir untuk mendapatkan menit bermain reguler di Liga Jepang bersama Tokyo Verdy dan Liga Korea Selatan bersama Suwon FC. Kini dengan dukungan besar dari fans Indonesia dan Thailand, Arhan berpeluang menjadi salah satu talenta Asia Tenggara yang semakin diperhitungkan. Perjalanannya yang sempat terjal kini mulai membuahkan hasil menjadikannya bintang baru di Liga Thailand.